hitungan pada hari ini, yaitu hari ke-14 bulan ini, Ramadan bulan ini atau tahun ini, ya, betapa banyak saudara kita yang sejauh sebelum Ramadan mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat bersyukurlah kita sampai hari ini, sampai siang ini. Oleh kerana itu, pada kesempatan ini kami selaku khatib akan mengangkat judul khutbah kita, yaitu beberapa hal yang istimewa di dalam bulan Ramadan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ada beberapa hal jamaah yang sangat istimewa di dalam bulan Ramadan ini yang tidak ada di dalam bulan-bulan yang lain. Dalam 12 bulan dalam satu tahun yang terdapat keistimewaan dalam bulan Ramadan ini, beberapa hal tidak ada terdapat dalam bulan lain. Kalau seandainya puasa ada dalam bulan lain, walaupun dalam bulan lain itu adalah wujudnya sunat, tetapi ada, ya. Contohnya dalam satu minggu 2 kali, Senin dengan Kamis ada. Salat 5 waktu ada di lain bulan Ramadan. Infak sedekah ada selain bulan Ramadan, ya. Tetapi ada jemaah yang tidak ada di dalam bulan lain selain daripada bulan Ramadan adanya. Apa itu? Ada beberapa hal. Yang pertama sekali yang tidak ada dalam bulan lain itu adalah salatut tarawih. Itu enggak ada dalam bulan yang lain. Selain daripada bulan Ramadan tidak ada. Yang kedua, fitrah. Itu enggak ada di bulan yang lain. Kalau sedekah ada, zakat ada. Bukan hanya dalam bulan Ramadan, di luar Ramadan ada. Tapi yang namanya fitrah enggak ada. Hanya satu-satu adanya di bulan Ramadan. Di sinilah letaknya bulan Ramadan itu istimewa. Yang ketiga apa? Yang ketiga adanya dalam bulan Ramadan, tidak ada di bulan yang lain, yaitu namanya malam Lailatul Qadar. Itu enggak ada di bulan yang lain jemaah, enggak ada. Cuman di bulan Ramadan adanya. Bulan satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti dalam arti kata selama 43 tahun jemaah. Sedangkan umur kita manusia jarang yang nyampe 80. Kadang-kala 50 mati, 60 mati, 40 mati. Kadang-kala sekadar memikirkan dunia saja, banting tulang, peras keringat setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, tanpa bersyukur kepada Allah. Kadang-kala Allah melalui itulah untuk mewafatkan dengan cepat, belum sampai umur sudah diambil. Kenapa? Karena tidak pernah mengingat Allah semasa dia hidupnya, hanya mengingat dunia. Bagaimana supaya banyak dapat, bagaimana supaya bahagia di dunia, bagaimana rezeki semakin banyak, bagaimana keluarga semakin senang, tetapi tanpa memikirkan syukur kepada Allah. Jadi 3 ini jemaah tidak dapat di dalam bulan-bulan yang lain, hanya satunya adanya di dalam bulan Ramadan. Tetapi tidak sedikit jemaah manusia yang tidak menghargai yang 3 ini, tidak menghargai. Selalu mereka remehkan yang 3 macam ini. Yang pertama salatut tarawih, yang kedua fitrah. Kalau fitrah ini alhamdulillah enggak ada yang teremehkan. Setiap tahun walaupun dia tidak puasa, tetap dia bayar fitrah. Walaupun dia tidak solat, tetap dia bayar fitrah. Yang diremehkan salat tarawih, yang diremehkan malam Lailatul Qadar. Kenapa dikatakan diremehkan? Masya Allah jamaah. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, sampai malam kelima Ramadan, masjid di mana saja pecah isinya jemaah banyak. Tetapi sudah habis 10 malam pertama, mulai kurang. Masuk lagi 10 malam ketiga, kurang. Paling-paling 1-2 lagi yang tinggal baru ramai. Ini namanya meremehkan solat tarawih dan meremehkan Lailatul Qadar. Banyak sekarang ini umat Islam menganggap bahwa Ramadan ini sama dengan tebu. Ya, kalau tebu jamaah batu, manis pangkalnya, ambar ujungnya, betul. Tetapi kalau Ramadan jamaah, kalau dianggap dengan itu salah besar. Ramadan sama dengan kelapa jamaah. Kalau mudanya enggak ada santan, enggak ada minyak, ya. Tua lagi semakin banyak minyaknya. Semakin tua lagi semakin banyak minyaknya. Ini apa artinya? Bulan Ramadan sebenarnya jamaah
terletak kemuliaannya adalah yang terdapat satu malam di dalam satu bulan yang namanya malam Lailatul Qadar. Ini apa artinya jamaah? Jangan kita sia-siakan. Kalau sudah memasuki 19, 21, 23, 25, 27, 29 itu jangan kita lalaikan untuk ke masjid. 11 bulan jamaah, 11 bulan diberikan oleh Allah. Kadang-kala enggak pernah sakit dalam satu bulan itu. Cuman hanya berusaha. Allah kasih terus-menerus rezekinya. Tetapi datang satu bulan yang Allah agungkan, yang diharapkan untuk mengikis habis dosa kita dalam satu tahun kemarin. Ramadhanu ila Ramadhana mukaffiratun bainahunna, penghapus dosa. Tetapi banyak jamaah umat Islam di akhir zaman ini terombang-ambing oleh dunia, oleh kemajuan zaman, sehingga mereka menganggap enteng bulan Ramadan yang sangat istimewa ini. Solat tarawih mereka abaikan, ikut solat tarawih kebanyakan. Kita solat 20 ya, dia tunggu sampai ayat alam tarakai. Habis alam tarakai bubar, lanjut pulang. Inilah orang yang meremehkan solat tarawih. Walaupun dia puasa siangnya, solat 5 waktu, kalau solat tarawih dia tidak laksanakan, ibaratkan tubuh tanpa kepala jamaah. Disangat kelirulah orang yang mengutamakan dunia sehingga mengabaikan untuk ibadah di bulan Ramadan, terutama mendampingi Ramadan kita, mendampingi solat wajib kita adalah namanya solatut tarawih. Solat tarawih jamaah ada 3 keistimewaannya jamaah. 3. Kita singkat saja pembahasannya. Yang pertama, apa kelebihannya tarawih? Kata yang pertama, lebihan tarawih adalah menghapus dosa kita, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya riwayat Bukhari, hadisnya sahih. Man qama berdiri jamaah, artinya salatu berarti salat malam. Qama berdiri berarti salat malam. Apa itu? Salat malam Ramadan itu ada qiyamul Ramadan, salatut tarawih. Ya, salat malam Ramadan adalah salat tarawih jamaah. Hadis ini mengatakan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbihi. Siapa saja hambaku kata Allah, umatku kata Muhammad, yang kokoh kakinya berdiri semenjak awal solat, setiap malamnya solat tarawih sampai akhirnya kokoh, tidak goyang, dengan ikhlas berdirinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ujung hadis tadi dikatakan oleh beliau, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apa dosanya tahun kemarin, dia kokoh pendiriannya, tegak untuk solat tarawih, mendampingi puasa Ramadannya, mendampingi solat wajibnya, maka wajib bagi mereka untuk mendapatkan ampunan Allah. Bizunubihi, diampuni oleh Allah dosanya. Itu keistimewaan yang pertama. Keistimewaan solat tarawih yang kedua apa? Orang yang konsisten, kontinu, optimis mereka untuk mengakhiri solat malamnya bersama imam. 20 imam dia ikuti, 8 imam dia ikuti sampai selesai. Hadis riwayat At-Tirmizi ya, dengan Ahmad mengatakan hadis sahih, man qama ma'al imam yansarifa kutiba lahu qiyamul laila. Barang siapa yang berdiri bersama imam dari awalnya solat tarawih sampai akhirnya tetap bersama imam mereka, pahalanya dikasih oleh Allah sama dengan solat semalam suntuk. Ini yang banyak yang kita abaikan. Sebagian umat Islam menganggap solat tarawih itu enteng saja, enggak ada apa-apanya, sehingga mereka melaksanakan dengan tidak khusyuk, dengan tidak ikhlas ya. Kalau di tempat kita contohnya 20 sampai 8 pulang, nyampe rumah makan kolak, nyampe rumah makan one-one, nyampe rumah makan nasi, mata kantuk, tidur. Yang 8 kita kerjakan tadi di masjid, kosong, 0 sama dengan 0. Ibaratkan kita menanam sawah jamaah, 8 petak yang kita tanam tadi di masjid, 8 solat yang kita kerjakan, pulang ke rumah tidak ditutup dengan witir, sama saja tidak ada hasil yang kita panen jamaah.
tetapi tidak boleh pulang kalau memang waktu yang menentukan atau memang kondisi fisik yang tidak mengizinkan. Boleh sampai 8 pulang, tapi nyampe di rumah tolong ditutup dengan witir. Kalau tidak, itu tidak ada gunanya yang 8 kita kerjakan. Kenapa? Dalam hadis lain mengatakan Nabi, ij'alu akhira salatikum bil laili witri, dan akhirilah solat malam kalian itu dengan menutupnya dengan solat ganjil atau solat witir. Kalau nggak ditutup dengan witir, tidak ada gunanya solat malam yang kita laksanakan. Terus kalau kita solat tarawih di masjid, ya sudah witir, terus pulang ke rumah, boleh nggak kami solat tahajud? Boleh, asal hukumnya boleh, tetapi nggak perlu lagi ditutup dengan witir. Sebab witir sekali hukumnya dalam semalam, enggak boleh 2 kali. Jamaah Jumat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang terakhir, keistimewaan salat tarawih adalah imam yang bermazhab Hanafi, semua imam yang bermazhab Hanafi memasukkan kategori salat tarawih ini termasuk salah satu salat sunat yang lebih afdal lagi. Beliau mengatakan afdalus salatus sunati salatut tarawih, termasuk salah satu yang paling afdal salat sunnah adalah salatut tarawih. Maka jangan kita sia-siakan tarawih jamaah, sebab salat tarawih hanya 1 kali dalam 1 tahun datangnya. Jangan kita sia-siakan, yaitu penungguan malam Lailatul Qadar nanti. Semakin ke ujung Ramadan, jangan sampai kita sepikan. Ini ekonomi katib 11 bulan jemaah. Kalau memang pemikiran kita betul-betul mengingat Allah jemaah, 1 bulan 11 bulan Allah beri kekuatan kita, kekuasaan kita, berusahalah semampu kalian. Tapi ingat, 1 bulan aku datangkan untuk mengugurkan segala dosa kalian, untuk mengamalikan kalian kepada ampunan Allah. Tolong kita ingat jemaah, tolong kita ingat, jangan terlalu mencintai dunia, jangan terlalu memikirkan dunia, ya. Mana tahu habis Ramadan nanti atau belum habis Ramadan, Allah cabut nyawa kita, mati kita. Jangan sampai kita berangkat kosong jemaah, pulang kampung harus membawa oleh-oleh. Amal ibadah tujuannya kepada Allah. Allah tidak memandang setinggi apa jabatanmu. Walaupun berhektar-hektar, puluhan hektar, ratusan hektar kebun sawit yang kamu ciptakan, yang Allah pandang adalah hati dan amal kamu. Innallaha yansuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallaha yansuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang hartamu sebagaimanapun bentuknya, gedung bertingkatmu, banyak hartamu, banyak kebunmu, banyak celenganmu. Allah tidak pandang itu. Setinggi apapun pangkatmu, yang Allah pandang adalah hati, amal, perbuatan. Tidak ada nilainya sesuatu apapun di hadapan Allah selain daripada hati, kebersihan dan amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jamaah Jumat rahimakumullah, mumpung bulan Ramadan masih separuh lagi, mari kita konsisten, optimis dan continue beramal, yakin dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita berharap penuh kepada Allah. Keteledoran kesalahan kita tahun-tahun yang lampau, yang kecil, yang besar, yang kita sengaja walaupun yang tidak, semoga hendaknya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang telah kita laksanakan beberapa hari yang lewat, semoga hendaknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tatazakkarun.